selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat kapanpun teman-teman menyaksikan video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan jika sedang ada yang kurang sehat, semoga lekas diberikan kesehatan. Dan jika sedang ada yang dalam kesulitan, maka semoga lekas diberikan jalan keluar. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya juga masih akan bercerita tentang sesuatu yang ngalor ngidul, yang nggak jelas, atau yang nggak ada hubungannya sih sama glukoma, tapi ini hubungannya dengan kehidupan saya sehari-hari setelah saya terdiagnosa glukoma ya. Ini cerita sih nggak kalah penting ya dengan dengan cerita-cerita yang ada hubungannya dengan glukoma, karena ini juga menyangkut psikis atau kejiwaan dan perasaannya. Kemudian apa ceritanya? Nah, ini ceritanya adalah tentang bagaimana saya ini berteman, atau bagaimana saya ini juga mencari teman setelah saya mengalami glukoma. Karena tentunya setelah penglihatan saya ini menurun sekali, dan juga bahkan saya sudah kehilangan penglihatan ini, kan saya juga nggak bisa untuk keluar lagi sendiri, bersosialisasi, mencari teman. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya tentunya ya saya menghubungi teman-teman saya yang lama, teman-teman sekolah saya atau teman-teman masa kecil saya. Dan beruntungnya saya ini juga masih tinggal di kota atau di tempat yang masih dekat dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman masa kecil. Jadi ketika saya ini penglihatannya menurun, bahkan sudah kehilangan penglihatan, saya masih dengan mudah untuk mencari mereka. Saya datangi rumahnya satu persatu, karena kan zaman tahun 2008 itu, 2007 akhir 2008 itu kan belum seperti sekarang. Handphone juga masih belum banyak yang punya. Ya sudah banyak sih handphone, tapi kan kalangan saya kan ya masih belum banyak yang punya. Tapi beruntungnya masih ada lah ini kendaraan untuk menghubungi mereka. Jadi saya minta tolong ke orang tua untuk mengantar saya ke tempat teman-teman saya. Kemudian bagaimana sambutan teman-teman saya waktu tahu pertama kali kalau saya kini mempunyai gangguan mata? Ya tentunya ya reaksi mereka juga kaget, juga itu membuat hati saya sedih sebenarnya kalau ada orang kaget itu. Jadi ya saya juga menata hati, juga menjelaskan kepada teman-teman kalau saya ini sekarang kena glukoma. Glukoma itu apa? Glukoma itu ya tekanan bola mata, ibaratnya seperti tensi darah itu. Tensi darah itu tinggi. Ya, kalau saya ini tekanan bola matanya yang tinggi. Ya, lama-lama mereka juga tahu dan paham. Jadi teman saya yang pertama kali saya temui itu adalah ini teman-teman. Lebih tepatnya sih teman saya kecil. Namanya Mas Dwi. Nah itu mungkin kalau orangnya lihat video ini juga pasti ketawa. Ya dia salah satu teman saya yang akrab ya, dari kecil sudah main sama saya. Jadi dia yang sering datang ke rumah. Dia kalau pulang sekolah, waktu itu dia masih SMA ya. Kalau saya kan udah berhenti atau udah lulus lebih cepat sih daripada dia waktu itu. Jadi dia kalau pulang sekolah sih pasti ke rumah saya main. Nah pasti saya minta tolong, yuk muter-muter kemana naik motor gitu. Nah dia setia waktu itu ya. Dia banyak sekali membantu lah. Jadi cara berteman saya ya seperti itu, mencari teman-teman lama. Lama-lama kan si Dwi ini juga punya teman. Nah, nanti diajak ke rumah saya mengikuti cara bertemannya si Dwi ini kayak apa. Lalu saya masuk ke lingkungan teman-temannya si Dwi. Ini contohnya seperti itu. Lalu kebiasaan mereka apa, kan ya
saya juga terus belajar mengenal orang luar, jadi saya nggak harus di rumah terus, nggak kuper lah istilahnya, nggak kurang pergaulan gitu. Kemudian ada juga teman SMA saya namanya itu Mas Toyib atau Bang Toyib ya panggilannya, Mas Asmari juga, mereka memberikan dukungan-dukungan karena berhubung rumah mereka jauh ya, mereka paling kalau datang ya seminggu sekali atau apalah, kalau pas sekolahnya udah pulang atau pulang awal ya itu pasti main tuh. Kemudian datang lagi Mas Tri Setiawan, itu temanku SMP, kenal dari tahun 2002 sampai sekarang juga masih berteman. Itu datang awalnya telepon dulu, sekarang tinggal di mana itu, dia nelpon saya malahan, nelpon saya tinggal di mana, saya tinggal di sini ya, dia mau datang ke rumah nemenin saya juga. Dia anaknya gaul kalau Mas Tri Setiawan ini, anaknya gaul dan juga banyak temennya, makanya dia sering ngajak banyak temen ke rumah, jadi saya juga kenal dengan banyak orang. Misalnya teman ini si A si B ini bawa teman ini bawa teman ini, jadi kan semuanya jadi kenal. Nah, seperti itulah yang saya terapkan solusi biar saya ini dapat banyak teman. Tentunya kita juga harus hati-hati atau menseleksi ya teman-teman, karena tidak semua teman baru itu paham dengan karakter dan keadaan kita. Ya bukan salah mereka, tapi kan memang keadaan kita ini spesial ya. Diberikan penglihatan tapi melalui pendengaran, jadi ya kita harus membaur. Dan istilahnya kalau anak zaman sekarang ya jangan baper lah, kalau mereka tindakannya nggak sesuai dengan kita ya kita santai aja nanggepinnya, nggak usah kita baper jadi kecil hati, jadi kita nggak mau main, jangan seperti itu. Ya pokoknya tetap kita main, anggaplah perbedaan sifat dan karakter itu memang adalah sesuatu yang baik aja, nggak usah dipikir yang dalam-dalam. Ya mereka ngecek saya atau apa itu jangan, ya yang penting kita juga harus hati-hati pilih teman, karena ya itu karakternya beda-beda. Lalu kalau kita udah temannya banyak ya kita haruslah tetap share hello. Kalau kita udah lama nggak ketemu atau apalah, kita harus tetap menjalin komunikasi itu dengan baik. Ya memang pertemanan itu tidak akan selamanya, maksud saya di sini tidak selamanya adalah seperti ini. Teman-teman itu kan juga punya kehidupan sendiri ya, kalau yang melanjutkan sekolah di luar kota kan juga pasti pisah. Apalagi kalau sekarang kan usianya sudah dibilang matang dan dewasa, ya udah pasti mereka juga udah berumah tangga. Nah, kalau udah berumah tangga kan nggak mungkin lagi main-main kayak dulu masih lajang lah, itu kan nggak mungkin. Nah, itu tergantung kita. Setelah fase seperti itu kita ya tetap harus bersosialisasi dengan yang lain ya, karena teman itu kan silih berganti. Yang si A pergi datang si B, si B pergi datang si C, begitu. Nanti ya kalau kita udah terbiasa banyak teman, pasti ya kita tetap akan banyak temannya. Kalau misalnya kita main kemana pun ya kita mampir ke rumah teman kita itu, atau bahkan ya kalau kita punya hobi musik seperti saya ini, ya ini juga sebagai sarana ya untuk mencari teman. Karena kalau saya kan bisanya main musik, nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi kan suaranya nggak bagus ya suaranya nggak bagus, penjiwaannya nggak dapet, jadinya ya cari orang yang mau nyanyi lah. Nah, jadi kan juga sekarang kan banyak itu komunitas-komunitas nyanyi, nggak bisa main alat musik tapi seneng nyanyi, ya kita datang, kita ngiringin ya, ya itu sebagai saran untuk mencari teman. Ya karena banyak teman itu juga banyak rezeki ya, karena ya ini bukan berarti kita mendatangi teman yang banyak itu kita mengeluarkan banyak uang atau apa, itu enggak. Tapi sebenarnya banyak teman itu banyak rezeki, paling enggak ya rezeki pengalaman, rezeki apalah, pelajaran apapun itu, hal-hal yang baru. Karena kan kita juga terbatas kan, nggak bisa melihat. Jadi kalau kita nggak diceritain teman atau keluarga, itu kan kita juga nggak kenal sama hal-hal yang baru. Nah begitu teman-teman, jadi ya
pokoknya pede aja, nggak usah baper lah. Pokoknya tetap kenal dengan teman-teman yang lain yang keadaannya nggak seperti kita. Nah, itu cerita saya bagaimana saya berteman dan apa ya, cara saya mencari teman. Ya terkadang apa ya, secara tidak langsung malah teman-teman yang tidak seperti kita ini malah sering sharing kepada saya atau seperti orang-orang yang seperti kita ini, karena perasaan kita kan lebih peka. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain yang tidak memiliki kekurangan itu, kita akan bisa memberikan sedikit-sedikit masukan atau apa gitu. Jadi ya sedikit-sedikit lah kita juga ada manfaatnya untuk mereka. Kan ya manusia yang apa ya, manusia yang beruntung, yang baik itu kan kalau ada manfaatnya untuk orang lain walaupun sedikit. Itu menurut saya ya teman-teman. Ya maaf bukan bermaksud mengajari atau apa, karena banyak teman-teman di luar sana yang seperti kita yang lebih berpengalaman daripada saya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Ini udah ngalor gitu kemana-mana, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya selalu saya tunggu like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mendukung channel saya ini, sehingga channel saya ini tetap terus akan ada ya. Semoga teman-teman gak bosan. Terima kasih dan terima kasih.